Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau menerima segala pujian kami, Kau menerima segala sembah kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah anak-Mu yang akan menyampaikan renungan malam hari ini hikmat, supaya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di sini. Demi Kristus yang hidup kami berdoa, amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Semangat sekali malam ini ya. Rupanya malam hari ini berkatnya banyak sekali loh gitu. Makanannya berbagai rupa. Pak Sandy suka juga. Sebelum kita menikmati berkat jasmani, mari kita menikmati berkat rohani. Mari kita buka bersama-sama di Alkitab, di Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Ini sangat populer di kalangan umat Kristen. Mungkin ada yang hafal di luar kepala. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya, karena cuma sedikit. Bisa ketemu? Amin. Mari kita baca. 1, 2, 3. Amin. Ini dari yang cukup populer, garam dan terang dunia. Nah, malam hari ini saya mau fokus di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, saya kalau ingat-ingat waktu masih kecil dulu Bu SD itu nggak tahu kenapa hobinya itu ngamplopin orang ya. Nah, kalau ngamplopin kayak kok nggak, oh berarti kok berbuat baik nggak boleh kelihatan orang kayak gitu ya, mungkin anak kecil mikirnya. Tapi ternyata di sini kok perbuatan baikmu dilihat orang. Nah, mungkin ini supaya saudara sekalian tidak rancu. Kita buka di Matius. Pak, ini di pasal selanjutnya, tetap khotbah di bukit. Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Mungkin yang suaranya keras bisa bantu saya untuk membaca. Matius pasal 6. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu berikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, jadi ternyata perbuatan baik dan sedekah itu berbeda. Yang perbuatan baik harus dilihat orang, yang sedekah nggak boleh ada yang tahu. Nah, jadi bedanya begini. Kalau kita lihat, kalau kita pernah dengar ceritanya Dorcas atau Tabita di Kisah Para Rasul ya, ayat 936, di situ tulis Tabita ini berbuat baik dan sedekah. Jadi kalau saya sedekah ini termasuk perbuatan baik, pasti disebutnya cuma ia berbuat baik. Tapi ini tulisnya ia berbuat baik dan sedekah. Jadi perbuatan baik dan sedekah itu berbeda. Jadi begini bedanya. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk Allah, seperti sedekah, persembahan, puasa, berdoa, itu hanya kita dan Allah yang tahu. Yang lain nggak boleh tahu. Nggak usah cerita-cerita aku ingin berdoa 3 jam, nggak usah cerita gitu. Aku ingin puasa 30 jam gak makan belas. Nggak usah cerita orang-orang. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban kita kepada Allah, seperti itu tadi, sedekah, persembahan, puasa, berdoa, itu cukup kita dan Allah yang tahu. Nah, kalau perbuatan baik itu
harus diketahui. Supaya apa? Supaya yang melihat itu memuliakan Bapa. Amin. Kita di sini semua terang dunia. Amin. Nah, pelita itu kalau punya pelita tidak mungkin disembunyikan. Jadi kalau berbuat baik, kalau disembunyikan ya faedahnya apa? Gitu ya. Nah, perbuatan baik ini macam-macam ya, banyak. Mungkin yang paling umum, yang orang-orang paling umum ngerti itu ya memberi ini, memberi itu. Tapi sebenarnya macam-macamnya itu sangat banyak. Mungkin orang-orang itu rancu perbuatan baik itu, ada yang dibilang oh enggak ini baik, ada yang oh ini normal. Kalau jahat itu mutlak ya, kayak kita semua tahu nenek-nenek di pinggir jalan yo ditendang rek, itu jahat ya. Tapi kalau perbuatan baik kan rancu, ini nenek-nenek dibiarin aja atau dibantu kayak gitu. Kalau jahat itu mutlak, kalau baik itu rancu. Nah, takarannya apa perbuatan baik yang harus kita lakukan ini? Takarannya memberi terang bagi orang lain atau berpengaruh bagi orang lain. Takaran perbuatan baik yang harus kita lakukan ini. Mungkin ya selain memberi, bisa juga nemenin saudara atau temennya dikucilkan yang lain, kita temenin. Atau bisa juga ada temennya cerita, oh jangan dihakimi atau jangan dinyek. Sebenarnya itu perbuatan baik itu tidak harus modal uang ya, bisa macam-macam. Yang penting perbuatan baik kita itu memberi terang bagi orang lain. Mungkin saya ada kesaksian seperti ini. Jangankan berbuat baik, saya berbuat aja males gerak, mager. Nah, tapi saya ada kesaksian. Jadi saya kenal seseorang, sebut saja Mawar gitu ya. Lah Mawar ini saya kenal sudah dari kecil. Sudah dari kecil ini saya kenal Mawar. Nah, keciliku wis arek iki nyolongan. Ya. Wis ono apa titik ndak mentolo, ono dompet ndak mentolo dijogo ya. HP ndak mentolo dijogo dadi duwe ya. Pokoknya Mawar iki wis gampang resik lah, resikan ngomongnya ya. Nah, sampai sepeda nganggur itu lho hilang didol ambek dhek 30.000. Ya, luar biasa ya namanya Mawar ini. Nah, dan itu pun sudah reputasinya sudah tersebar di mana-mana. Jadi kalau ada HP hilang itu mesti Mawar gitu. Arek yo, gak itu aku. Padahal semua tahu kalau itu dia. Sampai Mawar ini beranjak dewasa, rupanya dia juga terlilit hutang piutang, ya, pinjol. Nah, mengetahui itu entah kenapa saya malah kasih tahu pin ATM saya ke Mawar ini. Jadi kalau saya butuh ngambil uang, War, cukup no, iki pinku. Wes, ngambil uang. Itu terjadi bolak-balik dan malah saya cek ndak ada ngambil, ndak ada ngetit. Jadi ya dia suruh ambil 50.000 ya dia ambil 50.000. Disuruh ambil 100 ya ambil 100. Nanti kalau suruh belanja susuknya yo bener susuk segitu. Jadi malah ndak ngetit. Nah, ini contoh perbuatan baik yang ndak butuh modal. Jadi apa yang kita lakukan mempercayakan sesuatu yang saya mempercayakan kepada Mawar ini, dia malah merasa, oh sebenarnya saya ini bisa dipercaya. Padahal dari dulu tuh dia selalu dituduh, ada yang hilang itu, Mawar ini mesti Mawar ini. Tapi karena dia diberi kepercayaan, malah dia menjadi tahu harus apa yang dilakukan, kayak diterangi itu yang ngerti, oh di sana ada apa. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Malah semakin kesini malah pinjol-pinjolnya pun lunas, pekerjaannya pun mulai tertata benar gitu ya. Jadi bisa jadi perbuatan baik itu memberi pengaruh kepada orang, terus orang itu jadi tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya lain Tuhan Yesus. Ada yang ingat Sakeus? Ya, kisahnya Sakeus itu yang pendek naik pohon. Dia pemungut cukai. Oh bukan, dia kepala pemungut cukai, malah bose pemungut cukai. This no moment ya. Itu orang-orang Yahudi benci sama dia. Berdosa wis menguti orang susah itu dipunguti semua. Sakeus ini naik atas pohon supaya Tuhan lewat, dia kelihatan karena dia orangnya pendek. Terus Tuhan bilang apa? Sakeus turun, aku mau ke rumahmu, mau dolan ke rumahmu. Loh Tuhan loh, di rumah Sakeus ini makan. Tapi setelah Tuhan makan di rumahnya,
Zakheus bilang apa? Tuhan, kalau aku memeras orang, aku kembalikan 7 kali lipat. Kok bisa? Perbuatan baiknya Tuhan apa? Makan di rumahnya. Kenapa? Karena selama ini tidak ada yang mau sama dia. Jadi perbuatan baik itu yang menerangi atau yang memberi pengaruh kepada sesama kita. Saya yakin kita semua di sini bisa ya. Amin. Mungkin kalau sumpah apa budrek, ada orang sumpah budrek datang ke Pak Basa guyon-guyon langsung padang. Iya. Masih guyon ini gak nyambung ya. Tapi kok aku rada enteng ya. Ari guyon-guyon sama Pak Basa gitu. Atau ada siapa yang apa? Budrek, pikiran apa kepikiran ini masalahnya banyak. Terus misalnya ke sini ketemu Pak Iwan Besti ngobrol. Masih perkorone durung mari lho, tapi ketok ujungnya bisa. Jadi yang kita terangi ini bisa melihat apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipikirkan gitu. Kalau misalnya kita datang, ada orang datang ke kita, masalahnya wis loro, kena dhewe malih papat tuh. Gak terang nek iki. Jadi kita harus memberikan pengaruh yang membuat dia itu bisa melihat sekitarnya. Jadi gak peteng mikirannya. Kalau misalnya kayak ke rumahnya Om Daud, yo wis entuk ngobrol, entuk mangan enak, sak kope lho. Mulai kudu tambah seger ya. Jadi apa yang kita perbuatan baik itu tidak hanya kalau misalnya kita kasih uang ke pengemis, ya nggak ngaruh sih ke dia sebenarnya. Jadi perbuatan baik apa yang harus berpengaruh bagi sesama kita atau bagi orang-orang kita, supaya apa? Supaya dia memuliakan Allah. Amin. Nah, lagi pula orang yang sering berbuat baik itu ciri-cirinya gampang, mukanya pasti berseri. Kalau kita mau baca, mungkin nanti baca di rumah atau nanti Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Tuhan bilang, kalau kamu berbuat baik, mukamu pasti berseri. Nah, rupanya perbuatan baik ini bisa menjadi sumber sukacita kita juga. Amin. Biasanya orang berbuat baik tambah seneng ya. Bisa ada orang yang, dia sehari sudah makan 3 kali. Awake ya sehat. Terus tanya, "Ya apa kabarnya?" Ya ngene iki. Wis jenenge urip wis ngene iki. Ono sukacitane, gak berseri blas suka ya. Tapi ada yang seharian belum makan. Terus boyoke ya loro, dengkule ya rada nyut-nyutan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat wis, haleluya. Isok berseri mukanya. Kenapa? Soalnya dia berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu bisa menjadi sumber sukacita kita. Jadi kita tetap terang dan orang-orang di sekitar kita pun diterangi. Amin. Ingat, pelita itu bukan buat disimpan, buat untuk menerangi semuanya. Saya yakin kita semua ini terang dunia, amin. Supaya orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita memuliakan Bapa oleh karena kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya tidak mau memperpanjang renungan. Saya undang Pak Iwan untuk berdoa.